Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Padila di pembelajaran akidah akhlak. Tentunya anak-anakku semua sehat-sehat saja. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar tentu kita berdoa semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Anak-anakku sekalian, pelajaran akidah akhlak pada kesempatan ini kita membahas tentang adab bergaul kepada teman. Nah, sebelum kita membahas, ada kompetensi dasar yang perlu dipahami anak-anak. Yang pertama adalah menerapkan adab bergaul dengan teman. Yang kedua adalah mensimulasikan adab bergaul dengan teman. Apa sih itu adab bergaul dengan teman? Ya. Adab bergaul dengan teman dan saudara adalah tata cara yang mengatur hubungan antara seseorang dengan lainnya, yang didasari oleh sebuah perilaku kesopanan, kehalusan, serta kebaikan budi pekerti dengan beradab, maka persaudaraan yang dibina akan semakin harmonis, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Sebenarnya ada beberapa ya. Ada banyak cara untuk berhubungan dengan teman, tapi kita akan membahas 3 saja. Yang pertama yaitu menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Ada 4 hal sederhana yang buat orang nyaman berteman sama kamu. Yang pertama, mampu menjadi pendengar yang baik. Hal sederhana pertama yang bisa membuat orang nyaman berteman denganmu adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah tidak suka bergosip dan mencela orang lain. Kebiasaan yang paling tidak disukai orang pada umumnya adalah kebiasaan membicarakan orang lain. Oleh karena itu, jika ingin membuat orang nyaman berteman denganmu, berhentilah untuk bergosip atau membicarakan orang lain. Yang kedua adalah tulus. Yang ketiga adalah tulus ya. Ketulusan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pertemanan. Kenapa? Karena sifat ini akan membuat orang nyaman berteman denganmu, bahkan akan selalu membantumu. Nah, yang keempat adalah penuh toleransi. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dalam pertemanan. Kamu perlu memahami hal ini agar orang lain senang dan nyaman berteman denganmu. Mungkin seorang teman pernah membuat kita marah, sedih, atau kecewa. Tapi maafkanlah dia, teman hanyalah manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah suka membantu teman. Berikut ada 5 contoh sikap menolong teman, walaupun banyak ya, saya yakin anakku semua sudah memahami. Yang pertama adalah meminjamkan peralatan tulis ketika ia lupa membawa ke sekolah. Nah, yang kedua, membantu teman memahami pelajaran yang belum ia pahami. Kita harus bantu kalau teman kita tidak paham ya. Kita harus kasih pinjam peralatan tulis ketika teman kita tidak membawa. Yang ketiga adalah membantu teman apabila ia membutuhkan pertolongan seperti kita. Ya, seperti ketika ia terjatuh, terpeleset, dan sebagainya. Nah, yang keempat apa? Memberikan semangat agar ia tidak berkecil hati, tetap semangat belajar atau berhenti bersedih juga termasuk contoh bantuan. Ya, jadi tidak hanya berupa benda yang kita bantu, tetapi bentuk perhatian pun ya kita bisa memberikan kepada teman. Yang kelima adalah membantu teman dengan menyampaikan amanat darinya untuk orang lain. Misalnya,
Saat teman menitip barang untuk diberikan ke teman yang lain, maka sebagai sosok yang amanah, ya, maka kita wajib menyerahkan amanah tersebut pada teman yang dimaksud jika kita sudah menyanggupi hal tersebut. Nah, teman yang mengajak kebaikan. Teman yang mana yang baik ya? Tentu teman yang mengajak kebaikan. Memilih sahabat bukanlah hal mudah karena mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupanmu. Memilih sahabat yang baik tentu akan membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Begitu juga sebaliknya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Kenapa? Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Nah, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak-anakku semua, itulah tadi penjelasan Ibu tentang adab berteman, ya, adab bergaul kepada teman yang baik, ya. Di sini ada tes soal. Yang pertama, anak-anakku mengerjakan apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang suka berbuat jahat kepadamu. Ya. Soal yang kedua, pernah atau tidak kamu merasa tidak senang terhadap temanmu? Jelaskan alasannya. Lanjut, bagaimanakah ciri-ciri teman yang baik, ya? Atau contoh yang baik tadi sudah dijelaskan. Dan apa pengertian adab bergaul kepada teman? Jelaskan. Nah, kesimpulannya, anakku sekalian, ada bergaul dengan saudara dan teman merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Islam adalah agama yang paling hak. Allah dalam menciptakan semua yang ada di dunia ini bukanlah tanpa alasan dan tujuan. Perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya adab adalah merupakan kebaikan budi pekerti atau kesopanan yang berkaitan erat dengan akhlak. Kebaikan budi pekerti ini sangat penting yang harus dimiliki seseorang dalam membina hubungan antar sesama. Baik anak-anakku semua, tadi Ibu sudah jelaskan materinya, sudah menyampaikan kesimpulannya, dan tugasnya juga sudah Ibu sampaikan di slide. Baik anak-anakku semua, silakan selesaikan tugas yang sudah Ibu berikan di slide, dan setelah itu silakan dikirim tugasnya di WA atau di Messenger, dan dikirim berupa Word, dan adapun batas dari pengumpulan tugas adalah 1 minggu dari sekarang. Nah, terima kasih anak-anakku semua, tetap sehat-sehat, ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bersemangat dalam belajar, ya. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.